Welcome back to Metus TV. Oke brosis, pada kali ini kita bakal membahas seputar pertanyaan yang banyak banget nih ditanyain tentang bener gak sih kalau misalnya kedokteran itu ospeknya bakal tidur di samping kamar mayat, ataupun kalau misalnya nanti kita jadi mahasiswa kedokteran kita bakal jadi ansos. Kira-kira itu mitos atau fakta ya? Maka dari itu, nah kita bakal ngulas nih di video kali ini. Oke, ayo Lang, kira-kira kita bakal ngebahas tentang apa nih yang pertama? Nah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama dulu nih, yang paling banyak ditanyain di teman-teman Instagram. Masuk kedokteran itu harus IPA, mitos atau fakta? Jawabannya fakta. Fakta. Jadi kalau misalnya emang mau masuk kedokteran di Indonesia, itu peraturannya memang harus IPA. Sedangkan untuk IPS ataupun jurusan lainnya, itu belum bisa untuk masuk kedokteran. Jadi kalau bagi teman-teman yang mau masuk kedokteran, itu bisa mempersiapkan tuh dari SMA kelas 2, dikuatin IPA-nya supaya masuk jurusan IPA. Nanti bisa masuk kedokteran. Oh gitu, jadi harus prepare dulu ya di pas SMA tuh, jangan sampai salah jurusan kalau mau masuk kedokteran. Betul banget. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih. Ini pertanyaannya sih ngeri banget sih. Emang bener ya kalau ospek itu kita harus tidur sama kadaver? Oke, jadi buat brosis yang belum pernah dengar nih kadaver itu apa, jadi sebenarnya kadaver itu adalah mayat manusia yang biasanya dipakai mahasiswa kedokteran untuk belajar. Kita sebutnya kadaver karena kita menghormati nih mayat tersebut yang sudah berkontribusi dalam kita melakukan pendidikan di kedokteran. Nah, tapi kalau misalnya jawaban apakah ospek nanti kita tidur bareng kadaver, itu mitos ya teman-teman. Jadi tenang kok, nanti pas ospek biasanya tuh kita bakal ada studi tour. Jadi kita bakal diajak nih sama senior-senior kita buat keliling-keliling kampus, termasuk ruangan anatomi. Maka dari itu, nanti di ruang anatomi kita bakal hanya sekeliling aja tuh, dilihat ruangan seperti apa, terus apakah dilihat juga sekilas kadaver-kadaver yang ada gitu. Tapi sih kalau misalnya sampai disuruh tidur mah enggak ya, aman, tenang. Oh gitu, aman ya? Aman. Oke, pertanyaan ketiga, kalau IPK di bawah 3, apakah langsung di drop out? Oke, jadi kalau misalnya di kedokteran, walaupun IPK dia bilang nggak menentukan kesuksesan, ya bener juga. Tetapi alangkah baiknya selama kita menjadi mahasiswa kedokteran, ataupun mahasiswa jurusan semuanya deh, kita harus mempertahankan IPK kita tetap bagus. Untuk IPK di kedokteran itu penting banget kalau misalnya teman-teman itu mau lanjut ke S2, ataupun ke spesialis nanti, karena itu bakal menjadi bahan pertimbangan. Beberapa fakultas kedokteran, kalau saya lihat, memang untuk masuk ke spesialis, mendaftar spesialis, itu minimal IPK harus 3. Sedangkan kalau misalnya IPK di bawah 3, itu udah agak sulit tuh untuk masuk spesialis. Dan juga beberapa kriteria saat ini, untuk masuk ke spesialis itu minimal akreditasi kampusnya adalah akreditasi B. Itu baru bisa masuk spesialis. Sedangkan kalau untuk masuk S2, itu kriterianya biasanya untuk IPK 2,75 itu bisa masuk kok. Gitu. Oke, lanjut. Apakah kedokteran itu jurusan yang tepat untuk orang-orang yang membenci perhitungan? Mitos ya, walaupun memang kita secara umum di kedokteran itu bakal lebih banyak menghafal dulu di awal supaya kita bisa hafalin tuh peta manusia dari anatomi dan fisiologinya. Nanti setelah itu biasanya kita masuk logika tuh di patologi. Jadi kita bakal logikain kira-kira alur patofisiologi dari penyakit-penyakit. Nah, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa penting banget hitung-hitungan di kedokteran. Contoh paling simpel, kalau misalnya kita kasih paracetamol ke pasien dewasa 500 mg. Tapi kalau misalnya pada anak, kita perlu hitung tuh 10 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, itu kan harus dihitung berat badan berapa dikali dosisnya, seperti itu. Atau kalau misalnya kita mau hitung urine output pada pasien, berapa cc per kilogram berat badan per jam, itu juga kita perlu menghitung juga brosis. Yang terakhir yang paling ingat ya, ini gizi. Gizi itu juga perlu dihitung tuh untuk kebutuhan gizi stunting, gizi buruk, gizi kurang, gizi berlebih, itu kan kita perlu hitung semuanya. Jadi walaupun memang base-nya lebih ke logika, tapi kalau misalnya hitungan kita nggak kuat, itu juga bakal agak menyulitkan nanti kita untuk menghitung-hitung hal tadi. Mitos fakta yang kelima, apakah kedokteran itu perkuliahan yang super padat dan buat mahasiswa kedokteran jadi stres, depresi, akhirnya bunuh diri? Nggak nyampe bunuh diri. Oke, kalau misalnya stres memang dibutuhin banget ya untuk seluruh manusia. Sebenarnya kalau kita balik lagi ke teori stres, itu ada hipostres, eustres, distres gitu kan.
Jadi kalau misalnya yang kita sering bilang stres banget nih gara-gara kuliahnya banyak, itu sebenarnya di stres. Jadi stresornya atau hal yang harus dipelajarin itu jauh lebih banyak dibanding kapasitas diri kita. Itu kita sebut di stres. Tapi kita butuh stres itu disebut namanya eustress, di mana pelajaran yang diberikan itu kapasitasnya sesuai dengan apa yang kita bisa terima, yaitu coping mechanism. Jadi memang setiap mahasiswa itu butuh stres gitu, tapi harapannya stresnya eustress. Gimana sih supaya kita bisa menghandle nih stres kita supaya nggak nyampe di stres tadi? Kita harus sering diskusi sama teman. Kalau misalnya lagi burnout banget ya, curhat sama teman. Dan juga tentunya belajar dengan gigih, karena dengan kita step by step nih belajar terus menerus, nanti bakal meningkatkan tuh coping mechanism kita. Jadi nanti pelajaran lebih banyak, tapi nanti kita udah terbiasa dengan pelajaran tersebut. Biasanya sih nanti kalau brosis sudah semester 5, 6, ataupun 7, nanti tingkat stresnya udah agak lebih menurun karena udah terbiasa. Jadi fakta. Oh iya, jawabannya jadi fakta. Mitos dan fakta yang keenam, apakah masuk kedokteran semuanya anak konglomerat? Jawabannya mitos. Jadi kalau misalnya di Fakultas Kedokteran, memang kan terkenalnya biayanya mahal ya. Tapi sebenarnya tergantung. Dia ada, kedokteran kan ada tetap swasta dan negeri. Memang kalau misalnya swasta tuh relatif cukup mahal. Tapi ada juga beberapa swasta yang memberikan beasiswa, tapi memang nggak full biasanya. Sedangkan kalau misalnya negeri, banyak yang relatif biayanya tuh terjangkau dan tidak mahal gitu. Jadi kan kalau misalnya kita lihat di sini, kalau misalnya biaya tidak mahal ya isinya nggak semua konglomerat. Ada juga yang biasa-biasa aja. Rata-rata sih biasa-biasa aja sih. Menengah lah, bagian menengah. Konglomerat ya ada juga. Gitu. Ada banget. Ada juga. Ada banyak. Mitos dan fakta yang ketujuh, masuk kedokteran itu nggak boleh minus. Mitos atau fakta? Jawabannya mitos. Banyak banget mahasiswa kedokteran yang masuk tuh kacamatanya tebel-tebel, ya minus gitu. Nggak ada masalah sih kalau untuk minus, kan kita masih bisa pakai kacamata soft lens gitu. Tapi ada satu nih yang nggak boleh. Yang nggak boleh itu buta warna. Jadi pastinya pas pemeriksaan kesehatan sebelum pendaftaran itu kan kita bakal diminta pemeriksaan kesehatan plus pemeriksaan buta warna yang pakai buku isi hara tes. Nah di situ kita dites tuh matanya tuh bisa ngelihat warna, buta warna parsial atau buta warna total. Jadi kalau misalnya brosis masuk buta warna parsial atau total, secara umum kita tidak bisa masuk Fakultas Kedokteran. Nah mitos fakta yang terakhir nih, yang paling penting. Bener nggak sih Metus ID itu jadi sahabat mahasiswa FK buat belajar dunia kedokteran yang seru? Betul banget, 100. Jadi kalau misalnya di Metus ID itu kita memang buat temenin brosis mahasiswa kedokteran banget. Di sini kita ngulas tentang alat kedokteran, tentang dunia kedokteran, sampai tips and trick gimana kita bisa berkarir di kedokteran, dan juga shortcut gimana kita belajar praktek-praktek selama di Fakultas Kedokteran. Jadi stay tune terus di Metus ID. Oke, udah habis lang pertanyaannya? Oke, habis. Oke, kalau misalnya gitu, semoga mitos dan fakta ini bisa menjadi pertimbangan brosis saat mau masuk Fakultas Kedokteran ataupun sekarang yang lagi menjalani Fakultas Kedokteran. Langsung aja dirasain kira-kira bener gak ya? Atau itu hanya cuman mitos? Oke, kalau gitu, kalau misalnya brosis yang belum subscribe channel Metus TV, jangan lupa langsung di-subscribe, nyalain tombol lonceng supaya kita dapat informasi terkini tentang dunia kedokteran dan juga alat kedokteran. Sampai bertemu di Metus TV berikutnya. Prepare Doctor.